Audio Jungle. Mohon izin Pak Budi dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sembari menunggu Pak Nafis dan juga Pak Rozi, kita bisa langsung mulai on time karena ada yang berkata kalau kita tidak boleh menghukum orang yang sudah on time gitu ya, untuk menunggu orang yang belum on time. Jadi kita bisa langsung mulai saja, nanti diskusi bisa dibuka oleh Pak Budi terlebih dahulu dan nanti barangkali bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Nafis dan juga dipandu oleh Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, salam sehat, salam Indonesia, salam bahagia. Senang sekali pada sore hari ini kita move ya di tema yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tema kelas Islam dan Pancasila yang kurang lebih sudah berjalan selama 18 kali pertemuan, dan pada sore hari ini kita mengawali kembali dengan tema-tema yang tidak tematik atau tema-tema yang mungkin isu-isu terkini tentang keberagaman atau keberagamaan. Dan pada sore hari ini yang tak kalah sedang dibicarakan di banyak media, yaitu kita mencoba mendiskusikan bersama-sama tema yang sore hari ini kita angkat, yaitu Az-Zaitun dan masalah penodaan agama. Tentunya seperti yang sudah di-share di flyer-flyer, pada sore hari ini akan ada narasumber yang berbicara bersama kita menjadi pemantik gitu ya di diskusi pada sore hari ini mengenai masalah Az-Zaitun dan juga perihal penodaan agama. Ada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan juga nanti akan bergabung ada Pak Nafis dan Pak Rozi mewakili Nurkolis Majid Society. Tentunya diinformasikan juga bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan juga NCMS atau Nurkolis Majid Society yang memang tentunya cukup concern untuk ikut mengawal bagaimana perkembangan terkait Az-Zaitun dan apakah benar isu penodaan agama yang digembar-gemborkan di media sana yang dilekatkan oleh PG atau pengasuh Ponpes Az-Zaitun itu memang benar adanya seperti itu. Dan mari kita kaji secara ilmiah pada sore hari ini, tentu dengan pemantik. Yang pertama saya persilahkan kepada Pak Budi untuk bisa memberikan pemantiknya dan nanti menyusul Pak Nafis. Silakan Pak. Ya, silakan Rozi. Ada Rozi sudah hadir, silakan. Ya baik. Yang menjadi Pak Rozi mohon izin. Ya, Mbak Nisa, terima kasih. Mas Budi, terima kasih banyak. Oke, mohon izin nih Pak, saya belum lihat. Saya langsung saja persilahkan kepada Pak Rozi untuk bisa memandu diskusi. Silakan Pak. Nafis juga sudah hadir, Nafis. Mas Budi dan Kang Nafis, terima kasih banyak. Mbak Nisa, terima kasih sudah membuka Zoom ini dengan baik sekali. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah topik yang saya kira topik yang sangat bukan cukup menarik, tapi sangat hangat belakangan ini, terutama pasca ditetapkannya Bapak Panji Gumilang itu sebagai tersangka oleh Barreskrim pada 2 Agustus yang lalu. Dan dengan itu yang di pasal yang dituduhkan adalah soal penodaan agama. Nah itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah satu pasal yang banyak kontroversi saya kira karena dianggap memasung kebebasan berpikir, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Nah kita akan mengkaji seperti tadi Mbak Nisa sampaikan, kita akan mengkaji ini secara ilmiah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebenarnya bagaimana sih sebetulnya isu bagaimana penodaan agama itu sebetulnya didefinisikan, lalu apakah mungkin di dalam alam demokrasi seperti Indonesia ini, dan sangat majemuk saya kira masih diperlukan semacam pasal penodaan agama ini, tuduhan itu, karena banyak intelektual dan saya kira persoalan khilafiyah di dalam agama atau ijtihad di dalam agama, saya kira itu cukup beragam. Kita sebagai satu negeri dengan mayoritas muslim dan muslimnya sendiri juga punya banyak sekali pandangan-pandangan keagamaan, jadi saya kira itu juga
menjadi satu dasar bagaimana orang punya pandangan yang beragam juga dengan mengenai agama mereka dan keyakinan mereka. Nah, seperti disampaikan tadi Mbak Nisa, mungkin saya persilahkan di sini sudah ada Pak Nafis dan Mas Budi yang akan memantik diskusi kita. Mungkin Mas Budi dulu ya. Gimana? Ya, silakan Mas Budi. Mas Budi dulu, saya kira ya Mas Budi dulu nanti memberikan ini sekitar 30 menit saya kira. Pak Budi 30 menit, Pak Nafis nanti 30 menit, nanti kita akan berdiskusi selama 30 menit, ada waktu untuk itu. Silakan Mas Budi, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Rozi, terima kasih Nisa, yang tercinta Mas Wahyuni Nafis, dan Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disebut oleh Nisa dan Rozi, diskusi kita pada sore hari ini seperti diskusi-diskusi kita dari Elsaf maupun Nurholis Masjid Society. Kita selalu mencoba untuk mendiskusikan satu isu secara mendalam, secara ilmiah, dan juga menggalinya secara jernih. Nah, kira-kira seperti itu. Dan topik yang kita akan diskusikan ini adalah terkait terutama tentang yang disebut penodaan agama, isu penodaan agama. Nah, ini adalah isu yang sudah lama didiskusikan. Bahkan saya pernah ikut sebagai bagian dari masyarakat sipil melawan satu keinginan dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dimotori oleh Pakistan, di PBB di Jenewa. Dan pada waktu itu isunya adalah OKI menginginkan ada resolusi dari PBB untuk peduli dalam soal masalah penodaan agama, dengan alasan bahwa perkembangan Islamofobia itu terus-menerus terjadi. Nah, terjadi kontroversi yang besar sekali di Jenewa, di lingkungan hak asasi manusia. Dan salah satu yang melawan keinginan dari OKI ini adalah masyarakat sipil, dan pada waktu itu saya ikut bersama PEN Internasional, satu lembaga para penulis, dan tujuannya adalah memberikan insight, diskusi di selasar dari tempat sidangnya para wakil dari negara-negara, untuk memberikan insight di jeda waktu dalam sidang mereka tentang apa itu penodaan agama dan mengapa penodaan agama itu adalah absurd begitu ya dari sudut pandang hak asasi manusia, kira-kira begitu. Nah, hasilnya setelah debat yang sangat keras, kemudian PBB menolak keinginan resolusi untuk isu penodaan agama dan Islamofobia dari Pakistan dan OKI. Dan kemudian setelah itu isu penodaan agama mengalami penurunan. Dan yang menarik pada waktu itu, Indonesia posisinya di antara negara-negara adalah ingin supaya ada resolusi PBB tentang penodaan agama, karena Indonesia mempunyai undang-undang penodaan agama PNPS nomor 1 tahun 1965 dan kemudian menjadi 69. Nah, tapi itu ditolak. Dan menarik, setelah itu sebenarnya perkembangannya sangat menarik. Beberapa tahun dan kemudian 10-20 tahun kemudian, OKI berubah dalam perspektif pikirannya, apalagi OKI sudah mempunyai komisi hak asasi manusia yang Ibu Siti Rohaini Zuhayatin itu adalah salah satu ketua komisi HAM dari OKI, orang Indonesia. Ini menarik sekali. Dan pada waktu itu arahnya kemudian berubah menjadi bukan lagi resolusi penodaan agama, tapi perlunya resolusi untuk
membangun hidup yang lebih toleransi. Dan resolusi ini disetujui dan kita punya sekarang sebenarnya satu dokumen dari PBB bagaimana membangun suatu dunia yang lebih toleran, yang lebih hidup lebih damai, dan ini menjadi juga bagian dari visi besar PBB, kira-kira seperti itu. Dan ini menarik perubahan dari organisasi kerjasama Islam ini dari isu penodaan agama menjadi isu toleransi. Ini sesuatu yang menarik dan saya kira Indonesia harusnya belajar, tapi Indonesia masih punya undang-undang itu dan akibatnya sekarang kita mempunyai masalah-masalah terkait dengan penodaan agama dan yang terakhir adalah masalah terkait dengan menjadikan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam isu penodaan agama. Oke, saya akan share screen. Saya sudah menyiapkan satu bahan yang saya kira ini saya buat supaya lebih sistematik aja kita bicara, karena ini bicara sesuatu yang cukup serius. Jadi kita akan membicarakan ini secara mendalam dan jernih ya. Jadi judul kita adalah Az-Zaitun dan masalah penodaan agama. Az-Zaitun ini menyangkut pesantren, tentu di dalamnya ada Syekh Panji Gumilang dan kemudian masalah penodaan agama. Kira-kira agenda kita adalah 3 hal ini. Pertama kita coba memahami apa itu penodaan agama, terutama terkait dengan perundang-undang yang ada di Indonesia. Dan juga isu ini terkait dengan hak asasi manusia seperti di PBB yang tadi saya sudah mulai membicarakannya. Kemudian yang kedua adalah isu-isu keagamaan Az-Zaitun atau Panji Gumilang yang dituduhkan sebagai penodaan agama. Ini tentu kita akan bicara secara umum saja karena kalau secara detailnya akan memakan waktu. Tapi ini menarik untuk didalami isu detail dari tuduhan penodaan agama ini dan apakah memang begitu. Itu ada argumen-argumen agama yang syukur sekarang kita di era internet itu kita bisa lihat cover both side ya. Jadi nggak hanya satu pihak tapi ada pihak lain, dan kita juga bersyukur karena ada banyak pihak yang kemudian mencoba untuk melihat apakah memang benar seperti itu ya. Jadi misalnya satu contoh yang cukup kontroversial di pembicaraan di media sosial tentang Al-Quran sebagai kalam Allah atau kalam Muhammad. Nah ini rupanya banyak ulama-ulama dan sarjana-sarjana kita yang mencoba menggalinya dan melihat bagaimana di dalam tradisi Islam itu sebenarnya itu bukan isu baru, itu isu yang sudah dibicarakan dan ini menjadi masalah yang sekarang kita sebut, tadi Rozi menyebut dengan khilafiyah ya, isu khilafiyah. Jadi isu-isu yang sebenarnya kita bisa berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat itu tidak boleh menjadikan kita saling mendiskriminasi dan menuduh sebagai yang berbeda dengan kita adalah sesat. Nah yang ketiga adalah kita akan lihat visi pendidikan Az-Zaitun dan apakah memang benar isu penodaan agama itu juga berjalin kelindan dengan visi pendidikan Az-Zaitun. Kita akan lihat hal seperti itu. Oke. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu ini ya, apa itu penodaan agama. Nah, terkait dengan soal ini sebenarnya ini bukan hal baru yang dipelajari, tapi ini adalah adalah satu isu yang sudah dipelajari oleh teman-teman masyarakat sipil, terutama para aktivis hak asasi manusia, dan salah satunya adalah YLBHI, di mana YLBHI mendalami bagaimana isu penodaan agama ini sudah berkembang asal usulnya secara hukum bagaimana, dan kemudian bagaimana itu sekarang terjadi dan apa yang harus kita lakukan ya, kira-kira gitu. Itu ada fact sheet, nanti saya kalau sudah sempat saya akan share di chat room untuk bisa ibu bapak sekalian lihat. Mungkin belum pernah melihat studi dari YLBHI, tapi kira-kira ringkasnya seperti ini ya. Jadi dalam perkembangannya berdasarkan satu undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65,
tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan atas agama itu. 11. Untuk mendengar notifikasi. Nah, itu disebut menodai agama, itu adalah yang ini, yang ini di bawah ini. Jadi kalau ada seseorang sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum penafsiran agama dan kegiatan yang menyerupai agama-agama yang dianut di Indonesia bersifat permusuhan, menyalahgunaan atau penodaan agama dan juga dimaksud agar orang tidak menganut agama apapun. Nah, ini disebut menodai agama. Jadi ini definisinya, dan ini adalah sesuatu yang cikal bakalnya pada tahun 65 sebenarnya, terutama terkait dengan aliran kepercayaan. Awalnya begitu, tahun 65. Tapi kemudian pada masa Orde Baru, jadi tidak lama setelah itu ketika Soekarno jatuh, Orde Lama jatuh, dan kemudian ada Orde Baru. Orde Baru menjadikan peraturan presiden ini menjadi undang-undang pada waktu itu, dan statusnya menjadi itu mengikat begitu ya. Dan undang-undang PNPS nomor 1 tahun 69 sekarang menjadi 69 itu kemudian mulai digunakan untuk bukan hanya aliran kepercayaan, tapi mulai terhadap agama itu sendiri. Dan seterusnya di fact sheet itu nanti ibu bapak sekalian bisa melihatnya, karena itu enak dibaca. Sebentar saya akan share itu. Tapi kira-kira sebenarnya orang yang mempunyai penafsiran yang berbeda itu bisa dianggap sebagai menodai agama, apalagi kalau penafsirannya itu memang berbeda dengan yang mayoritas, kira-kira begitu. Dan ada hukumannya di dalam PNPS nomor 1 itu, hukumannya maksimal itu 5 tahun penjara, kira-kira begitu. Dalam studi masyarakat sipil, teman-teman aktivis HAM terutama dan aktivis kebebasan beragama, dan teman-teman aktivis HAM dan kebebasan beragama ini, mereka kemudian menyadari bahwa ini sebenarnya satu perundang-undang atau hukum di Indonesia yang sebenarnya ini bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan beragama yang ada di pasal 29, dan juga yang berkaitan dengan hak asasi manusia pasal 28. Kan ada 6. Iya. Jadi kemudian ada usul untuk pencabutan. Jadi judicial review ini direview di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009, tahun 2014, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini terutama terkait dengan hak asasi manusia. Dan dinilai mengancam kebebasan beragama, dan dinilai bersifat diskriminatif, dan yang paling langsung kelihatan itu berpotensi melakukan atau berpotensi menjadi kriminalisasi. Jadi kalau orang dituntut dengan undang-undang penodaan agama, itu sebenarnya cenderung menjadi kriminalisasi atau dikriminalisasi. Dan itu juga isu yang hari-hari kemarin terlihat bagaimana polisi harus memberikan penjelasan bahwa persoalan ini bukan kriminalisasi, tapi sebenarnya itu adalah, menurut para aktivis HAM, itu adalah kriminalisasi. Oke, saya mau tunjukkan dulu fact sheet-nya. Saya mau matikan dulu, saya mau perlihatkan dulu fact sheet-nya. Jadi ini adalah fact sheet-nya. Penodaan agama ditulis oleh kawan kita aktivis HAM dan juga kebebasan beragama, Asfinawati, Muhammad Isnur, dan Feby Yunesta. 3 teman kita ini
menulis dan mencoba untuk menyederhanakan semua hal yang mereka pelajari, dan mereka juga sangat aktif dalam membela berbagai macam kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama. Dan ini buku yang sangat menarik ya, karena di dalamnya itu ada apa itu penodaan agama, dasar hukumnya bagaimana, dan tadi ada undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 atau 69, itu kemudian ada bagiannya yang masuk dalam pasal 156A KUHP, itu dari pasal 4 dari PNPS tahun 65 itu kemudian menjadi pasal 156A KUHP. Dan inilah KUHP inilah yang menjadi pasal yang akan dituduhkan kepada orang yang dianggap sebagai melakukan penodaan agama, karena ini KUHP pegangannya para penuntut itu sebenarnya adalah KUHP. Oke, jadi itu pasal 156A yang sudah bertahun-tahun dibicarakan. Apakah memang pasal 156 itu adalah pasal yang memang betul-betul bisa memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, sampai kepada kebebasan nurani, faham-faham asasi kebebasan yang itu sangat penting di dalam membangun sebuah demokrasi. Nah, ini pasal 156A. Jadi itu isinya ada banyak hal, nanti bisa Ibu Bapak sekalian lihat. Jadi yang paling penting dari fact sheet ini adalah kita menjadi sadar bahwa sebenarnya ada konteks terhadap Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 atau 69 dan pasal 156A KUHP itu ada konteksnya. Sebelumnya itu ada konteksnya, tapi sekarang konteks tersebut sudah tidak lagi dibicarakan, tapi setiap ada orang yang merasa terganggu dengan penafsiran tertentu dari satu kelompok, dan terutama ini terjadi pada kelompok minoritas, maka itu disebut dengan penodaan agama. Dan akibatnya adalah kemudian orang bisa dipenjara karena punya pemikiran yang berbeda. Oke, saya akan lanjutkan sekarang dengan slide yang tadi. Oke, sebentar. Jadi pasal 156A itu juga yang telah dipakai sebagai pasal untuk menjadikan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam soal penodaan agama. Itu sebenarnya berasal dari pasal 4 Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65. Kemudian menjadi undang-undang, tadinya peraturan presiden menjadi undang-undang, dan 69, dan itu ada dalam KUHP sekarang kita sebut sebagai lama, karena ada KUHP yang baru yang pasalnya sekarang sudah berubah, bukan 156A tapi pasalnya pasal 300 ya. Nanti kita lihat sekitar soal itu. Tapi itu baru berlaku karena baru di undang-undang disetujui, ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tahun lalu, dan baru berlaku pada 3 tahun kemudian. Nah, jadi sekarang masih berlaku yang undang-undang lama KUHP pasal 156A yang isinya adalah kalau ada sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, itu bisa dihukum selama-lamanya 5 tahun, paling lama 5 tahun. Oke, nah dalam evolusinya rencana KUHP yang baru yang mau diubah itu istilah penghinaan, penodaan, atau kalau yang juga populer di masyarakat itu penistaan agama. Jadi istilah yang dipakai di dalam
PNPS itu dan juga KUHP itu adalah penodaan, bukan penistaan, tapi istilah populernya penistaan. Istilah itu masih digunakan sampai tahun 2019 ketika rancangan baru KUHP itu sudah mulai dibuat draftnya. Tapi hilang, istilah penodaan agama itu hilang dalam draft tahun 2022 dan kemudian pada tahun 2023 disahkan 2 Januari dan implementasinya baru pada tahun 2026, 3 tahun kemudian. Dan istilah itu sekarang sebenarnya tidak langsung ada istilah penodaan agama pada KUHP baru ya, tapi isinya masih ada. Kira-kira seperti apa? Nah, kita lihat sebentar di dalam KUHP yang baru pasal 300 itu bunyinya begini: setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok dan seterusnya. Nah, kemudian akan ada pidana penjara paling lama 3 tahun. Di sini saya garis bawahi agama dan kepercayaan. Kenapa kata agama dan kepercayaan ini penting digarisbawahi? Karena sebenarnya masalah penghinaan, penistaan dan penodaan itu tidak bisa terhadap agama, terhadap sebuah lembaga itu tidak bisa. Penghinaan, penodaan itu bisa pada orang ya, pada golongan mungkin bisa. Tapi kalau pada agama itu terlalu abstrak dan selalu nanti menurut siapa? Menurut siapa? Jadi kalau kita lihat diskusi di YouTube tentang isunya Panji Gumilang, itu sebenarnya kita akan lihat ada penafsiran kelompok ini yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, jadi akhirnya penafsiran, dan itu juga nanti di dalam persidangan ada saksi ahli yang setuju, yang tidak setuju. Jadi akhirnya menurut siapa, kira-kira begitu. Nah, jadi ada perbedaan antara KUHP lama dan baru. Pertama tentu saja dari sisi perbuatan, unsur subjektif ini semua mengeluarkan perasaan, unsur ambigu seperti penyalahgunaan, penodaan yang ada di dalam KUHP lama itu relatif sudah hilang atau diganti dengan kata hasutan untuk permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Jadi nggak lagi penodaan, penyalahgunaan, atau mengeluarkan perasaan yang subjektif. Dan ini menarik, artinya ada kemajuan dalam KUHP baru, di mana di sini pasal 300 itu sudah mencerminkan pasal 20 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kita ratifikasi dan sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang di situ juga bicara tentang discrimination, hostility, atau violence ya. Jadi sudah sangat sejalan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Nah, tapi ini juga masih bisa ditafsir terlalu luas dan longgar, karena itu kita masih belum punya juga indikatornya yang lebih objektif ya. Tentu kalau kita lihat kepada Kovenan atau penafsiran di PBB tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ini tentu ada, tapi itu kan itu sebagai sebuah hukum internasional ya, tapi sebagai hukum nasional kita masih belum punya. Dan ada persoalannya masih tersisa, seperti tadi saya sudah tunjukkan di sini. Di dalam pasal 300 itu ada terhadap agama kepercayaan. Jadi masih ada unsur tersisa di mana subjek yang dilindungi di sini adalah agama dan kepercayaan itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya ketika kita bicara kebebasan beragama, itu sebenarnya memberi perlindungan kepada individu manusia, bukan kepada agama atau kepercayaan sendiri. Nah, ini artinya kalau ada perlindungan kepada agama atau kepercayaan, kata penodaan agama itu kan sebenarnya memberi perlindungan pada agama ya.
undang-undang itu memberi perlindungan kepada agama. Dan kalau ada perlindungan kepada agama atau kepercayaan, itu tanda bahwa ada hukum blasphemy, itu istilah di dalam filsafatnya, blasphemy atau teologi. Jadi ada penodaan agama yang problematis. Ini problematis dari sudut pandang hak asasi manusia. Dan kita sudah punya undang-undang hak asasi manusia, karena itu ini juga problematis. Tapi sepertinya kita punya undang-undang satu hal, tapi prakteknya ternyata tidak menjalani undang-undang tersebut. Nah, kenapa sebenarnya tidak bisa? Karena kita tidak bisa menganggap penodaan terhadap agama. Ini ada kata-kata Gus Dur yang sering dikutip, itu Tuhan tidak perlu dibela. Jadi agama itu sebenarnya juga tidak perlu dibela, karena dia sudah maha segalanya. Tuhan maha segalanya, Allah maha segalanya, dan karena itu kita tidak perlu bela. Yang perlu kita bela adalah orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi kalau kelompok-kelompok minoritas yang punya pendapat yang berbeda diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif, itu yang harus kita bela. Nah, saya kira poinnya di situ. Oke, dan juga hal yang baru dari KUHP baru ini adalah pengurangan hukuman dari 5 tahun ke 3 tahun. Oke, sekarang kita sedikit lebih konkret, walaupun tentu ini akan membutuhkan waktu, tapi nanti saya kira Nafis akan bicara juga soal ini. Tapi ada hal-hal yang bisa kita singgung sebentar. Jadi asal mula kasusnya seperti kita tahu ya, kita semua tahu karena ini sudah viral, itu di mana ada video yang beredar di dunia maya memperlihatkan saat jemaah atau seorang perempuan berdiri di saf terdepan di belakang imam saat salat Idul Fitri. Jadi ini viralnya mulai dari situ, dan kemudian menjadi mulai lebih viral lagi ketika Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren tersebut, menyatakan dia melakukan ini karena Yang dari sekolah. karena ini merupakan satu penafsiran atau satu pengembangan dari mazhab Soekarno. Jadi ini menarik juga, Panji Gumilang mengatakan bahwa yang dia pikirkan tentang agama itu adalah mazhab Soekarno. Kita tahu mazhab Soekarno itu adalah seorang pemikir yang sangat rasional dalam soal agama, dan Panji Gumilang ingin mengedepankan soal rasionalitas ini. Dan juga di dalam satu video dia mengatakan dia juga ingin supaya martabat perempuan itu dimuliakan dalam agama Islam. Nah, jadi ini masuk kepada isu-isu gender yang sebenarnya ini juga sudah biasa dibicarakan dalam pemikiran Islam. Dan macam-macam hal lagi yang kemudian muncul, soal azan yang berbeda sampai soal salam Yahudi dan macam-macam. Tapi kalau kita dengan sabar mendengarkan penjelasan Panji Gumilang, kita akan bisa mengerti bahwa ini hanya soal penafsiran. Ada banyak flyer-flyer yang juga Maksudnya kayak gitu, Bunda tuh. ada banyak flyer-flyer yang dibuat oleh media-media yang bagus ya, dan ini membantu kita untuk mengerti seperti flyer ini. Nah, saya ingin perhatian kepada masalah penodaan agama di sepanjang masa Indonesia. Jadi sepanjang sejarah Indonesia itu menarik sekali. Masalah penodaan agama itu sebenarnya di masa sebelum Presiden SBY itu sebenarnya sedikit saja. Padahal PNPS itu tahun 65 di sini, pada Pak Harto pada tahun 69 di sini itu hanya 4 kasus. Pada masa Gus Dur itu tidak ada kasus yang dituduhkan atau dijerat pada seseorang karena melakukan penodaan agama. Pada masa Gus Dur itu tidak ada. Pada Presiden Megawati itu ada 3, pada SBY ada 54, dan pada era Presiden Jokowi itu ada 122. Jadi banyak ya, peningkatannya itu banyak sekali. Dari era SBY ke Pak Jokowi sendiri ada cukup banyak ya, 70-an mungkin ya, atau 60-an lebih. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya sebenarnya kita di era sekarang itu memang era yang penambahan deret pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi
itu sangat tinggi. Dan kita boleh prihatin karena ini berarti indikator kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan mengikuti nurani, itu sebenarnya pada masa sekarang itu merosot sekali. Dan itu membuat demokrasi kita kehilangan mutu ya. Jadi kita termasuk negara, Indonesia negara misalnya sering dibanggakan oleh para pejabat kita bahwa Indonesia adalah negara muslim yang paling demokratis di dunia. Tapi sebenarnya dari segi kualitas kita tidak terlalu baik ya. Kita demokratis hanya dari segi prosedural pemilu. Tapi dalam mutu kualitasnya terutama kebebasan itu kita sebenarnya semakin banyak mempunyai kasus-kasus pelanggaran ya. Dan zaman sekarang adalah zaman yang paling banyak dari sepanjang sejarah Indonesia. Oke, tentu kita bisa bicarakan ya, terutama dari aspek teologi itu sebenarnya kita bisa bicarakan apa yang dituduhkan kepada Panji Gumilang. Itu juga sesuatu yang menarik untuk kita lihat argumen teologi apakah memang seperti itu. Tapi sementara kita cukupkan saja dulu bahwa soal penodaan agama itu sebenarnya soal yang problematis di Indonesia. Tapi soal penafsiran teologis itu juga sesuatu yang bisa dibicarakan ya. Dan itu juga bukan satu-satunya penafsiran. Jadi kalau apakah memang perempuan itu harus di belakang atau di samping atau boleh sejajar, nah itu sebenarnya masalah penafsirannya. Dan dalil-dalilnya ada di dalam kitab kuning ya, di dalam pandangan-pandangan ulama klasik dan itu bisa kita bicarakan, tapi terlalu panjang. Kita sampai pada kesimpulan saja. Saya ingin menyebut dua tokoh ya. Satu Andreas Harsono, sahabat kita dari Human Rights Watch, dia mengatakan kasus Az-Zaitun itu contoh terbaru dari diskriminasi terhadap pandangan minoritas. Jadi di sini kita bisa mengatakan Az-Zaitun itu sebenarnya minoritas karena dia dianggap berbeda dengan yang lain. Dari Setara Institute dikatakan oleh direkturnya Halili namanya, kriminalisasi Panji Gumilang merupakan penegasan bahwa pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi akan terus berlanjut. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, sebelumnya sudah ada puluhan kasus. Tadi kita melihat 122, ini kasus baru dan nanti yang akan datang akan ada kasus-kasus lagi, sejalan dengan tentu saja memanasnya situasi politik menjelang, dan pada 2024 itu tentu akan memberikan warna ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke sedikit sisi pendidikan Az-Zaitun ya. Karena kita membicarakan Az-Zaitun tadi, kita sudah bicarakan soal penodaan agama yang sebenarnya itu problematis dan harusnya dihapus dari Indonesia ya, dari hukum di Indonesia ya. Seperti juga tadi saya sudah contohkan dalam concern Oki sudah dihapus dan bergeser ke isu toleransi. Di banyak negara sebenarnya undang-undang atau soal hukum penodaan agama itu juga sudah banyak dihapus, terutama di negara-negara yang demokrasinya penuh. Sekarang saya mau tunjukkan visi pendidikan Az-Zaitun yang nanti kita bisa melihat apakah sebenarnya ada kaitan atau tidak sama sekali antara pendidikan di Az-Zaitun dengan soal penodaan agama ya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya tidak mencerminkan sama sekali. Visi pendidikan Az-Zaitun itu tidak mencerminkan penodaan agama, tapi malah mencerminkan toleransi dan perdamaian yang menjadi jargon. Ini saya akan menceritakan ini berdasarkan pengalaman dan juga silaturahim ke Az-Zaitun, dan ada hal yang menarik. Dan saya akan mulai dengan satu visi besar Az-Zaitun yang itu sering dipadatkan dalam mars dari Institut Agama Islam Az-Zaitun ya. Dan itu ini ya. Jadi kalau kita
pergi ke Al-Zaitun dan kemudian mencoba mempelajari, dan saya ingin sekali mempelajarinya secara etnografis lebih mendalam dan lebih lama di sana, tapi saya belum punya kesempatan. Tapi ini hanya kesan umum dan hipotesis yang saya akan ambil kalau seandainya saya punya kesempatan melakukan satu etnografi tentang pendidikan perdamaian, pendidikan toleransi di Ma'had Az-Zaitun. Itu di Az-Zaitun itu ada pembelajaran tentang hidup bersama, karena Az-Zaitun itu satu pendidikan, istilahnya di sana disebut satu pipa, di mana orang bisa belajar di Az-Zaitun dari tingkat dasar, bahkan sebelum dasar pada PAUD begitu ya, paling tidak tingkat dasar madrasah ibtidaiyah sampai sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi agama Islam, dan itu bisa dijalankan semuanya di pesantren Az-Zaitun tersebut, sehingga kemudian pembelajaran hidup bersama itu ada di sana karena segi kemajumukan itu dari berbagai macam asal dan budaya dari santri itu sangat plural, sangat beragam, seperti juga pada umumnya pesantren beragam. Juga pendidikan nilai-nilai universal itu sangat diajarkan, dan sangat kuat bagaimana santri-santri itu selalu dihidupkan nilai-nilai tentang mulai dengan tentu saja toleransi dan perdamaian. Nanti saya akan tunjukkan bahwa yang disebut moderasi beragama, nilai moderasi beragama yang dibayangkan bisa ditumbuhkan oleh madrasah-madrasah dan sekolah perguruan tinggi oleh Kementerian Agama itu sudah ada di sana semua. Itu nilai universal. Kemudian membangun zona damai, harmoni, itu sangat kuat dan sangat terasa ya bagaimana siswa, santri dan para guru itu sangat punya pribadi yang hangat, yang damai dan harmoni tersebut ya. Pendidikan karakternya sangat kuat, dan pendidikan antar bangsa ya. Jadi mereka karena universal nilainya, dan juga kemudian bisa mengembangkan tentang pendidikan antar bangsa ya, pendidikan yang lebih sebenarnya berwawasan nasional tapi juga sekaligus universal ya. Dan pencapaian perdamaian, hak asasi, demokrasi itu kata kunci yang penting sekali, dan ini bisa kita gali, kita lihat seperti apa contohnya ya. Tentu ini nanti kalau dalam diskusi saya bisa memberikan contohnya. Saya tidak mau mengambil waktu terlalu banyak karena masih ada Nafis. Baik. Pembangunan berkelanjutan itu juga sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita kenal tentang SDGs, itu SDGs sudah dikembangkan di dalam komunitas Az-Zaitun dan seterusnya lah. Diskriminasi itu tentu saja tidak ada di sana, sesuatu yang memang kontribusi Az-Zaitun. Dia juga ingin memperkenalkan bagaimana negara harus menghapus diskriminasi, dan pesantren ini juga akan menghapus diskriminasi, perlindungan lingkungan dan seterusnya lah. Semua yang tertulis di sini itu ada, dan yang menarik semuanya adalah satu manifestasi tentang ajaran ilahi untuk semua, sehingga sebenarnya ada satu filosofi di balik penamaan Masjid Rahmatan lil Alamin itu sebagai satu wawasan bahwa ajaran ilahi untuk semua itu sesuatu yang memang menjadi nilai dari Az-Zaitun. Oke, sudah habis waktunya, kita harus berbagi. Baik, saya akan coba tunjukkan sedikit, mungkin beberapa menit lagi terakhir. Bagaimana sebenarnya di Az-Zaitun yang punya moto ini, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, itu sebenarnya dari pengamatan saya Az-Zaitun itu sebenarnya sampai kepada level keempat atau kelima. Jadi ini pengamatan saya, kalau orang mau membangun budaya toleransi dan perdamaian itu ada yang levelnya baru, level seadanya gitu, penerimaan pasif, ada mulai peduli tapi masih peduli secukupnya, ada mulai mengakui ada mengakui hak dasar. Nah, Az-Zaitun saya kira sudah sampai pada ketiga dan keempat.
kelima itu sebenarnya sesuatu yang benih ini ada di Al-Zaitun, dan saya sudah lihat terutama dalam bagaimana Syekh Panji Gumilang itu menerima yang lain, mendukung, merawat dan merayakan perbedaan sebagai satu visi yang ini kemudian dihidupkan pada stakeholder ya, komunitas di Al-Zaitun, santri, guru maupun wali santri ya, wali murid. Nah, jadi level kelima ini sudah sampai. Oke, nah dan kalau kita lihat Kementerian Agama itu punya indikator perilaku moderat, semua ini ada di Al-Zaitun. Cinta tanah air, punya toleransi tinggi, anti kekerasan, akomodasi terhadap budaya lokal, ini semuanya ada dan sangat kuat ya. Kalau ada etnografis pasti ini bisa digambarkan dengan sangat menarik. Misalnya satu contoh saja, saya mau kasih contoh nomor 4, itu istilah satu syuro ya, itu dipakai daripada satu Muharram atau hijriah. Itu satu contoh bagaimana ada akomodasi dari Al-Zaitun tentang budaya lokal terutama Islam Jawa ya. Oke. Saya terakhir ini saya mau loncat saja, ini nilai-nilai yang nanti ada dalam diskusi akan muncul, tapi saya mau tunjukkan visi Al-Zaitun sebenarnya bagaimana mereka menghidupkan moderasi beragama yang indikatornya tadi 4 menjadi lebih progresif, lebih inklusif, toleran, demokrasi dan inklusi sosial. Jadi arahnya itu sudah jelas ke sini dalam teori saya tentang Al-Zaitun.